kita mau sepakat dengan apa yang disebut dengan era pasca kebenaran, maka yang ada harusnya setelah kebenaran itu adalah pengamalan ya, bukan kebohongan. Tapi kan apa yang disebut dengan post-truth atau era pasca kebenaran itu menjadi era di mana kebenaran itu diletakkan di atas pondasi yang sifatnya fallacy dalam logika, yaitu ad hominem. Saya akan menyebut apa yang Anda sebutkan itu benar kalau saya suka kepada Anda atau kalau saya ya like and dislike. Kebenaran itu tidak ditentukan lagi oleh kebenaran itu sendiri, tapi oleh siapa yang membawa kebenaran itu. Itu yang kemudian kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, undur maqal wala tandur manqal. Lihatlah apa yang dibicarakan, bukan tentang siapa yang membicarakannya. Sehingga kata Nabi, dari manapun sumber pembicaraan itu, jika ada hikmah atau kebenaran, kebijaksanaan yang bisa kamu ambil, ambillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang utamanya filosofi waktu. Karena kalau filosofi kopi bukan saya yang harus bicara di sini. Saya berbicara tentang filosofi waktu saja. Tapi mau tidak mau saya harus mengawali dari pembicaraan tentang filosofi ruang nanti sebagai jembatan untuk kita masuk ke waktu. Dan secara paling mendasar saya akan mengawali pembicaraan kita tentang apa yang dalam filsafat disebut sebagai epistemologi. Yaitu kita mau merapikan dulu cara kita mendapatkan pengetahuan. Karena kesalahan kita menentukan cara atau alat untuk mendapatkan kebenaran akan membuat kesalahan pula bagi kita untuk mendapatkan kebenaran itu sendiri. Silet dan gergaji itu sama-sama alat memotong. Tapi kalau Anda salah memilihnya, maka akan salah pula keputusan Anda. Nggak mungkin Anda memotong kumis pakai gergaji itu. Nggak mungkin juga Anda memotong pohon pakai silet untuk mencukur jenggot. Karena itu penting kita awali dari apa yang dimaksud dengan pengetahuan itu sendiri, atau yang dalam filsafat disebut dengan epistemologi. Yang itu mempengaruhi bukan hanya filsafat, tapi agama dan seluruh peradaban yang ada di muka bumi ini. Itu diawali dari cara berpikir. Ini testimoninya asli ya? Karena itu misalnya, Terus kalau ada pendengar lainnya atau teman-teman nasib seseorang bisa itu ditentukan oleh karakter dia. Karakter dia ditentukan oleh kebiasaan dia. Kebiasaan dia ditentukan oleh tindakan dia, dan tindakan dia besar kemungkinan ditentukan oleh pikiran dia. Nasib seseorang yang soliter, yang hidupnya sendiri aja, nggak ada temennya, punya grup WhatsApp udah sepi semua, karena temennya punya grup WhatsApp lain yang nggak ada dianya. Itu nasib yang besar kemungkinan ditentukan oleh karakter kita. Misalnya karakter kita adalah sombong, sehingga orang nggak suka berdekatan dengan kita karena tidak ada manfaat, justru ada mudarat atau keburukan yang ditimpakan oleh sifat sombong yang ada pada diri kita.
sayang, gambaran kurang Sifat atau karakter sombong itu untuk pemesanan ditentukan atau WhatsApp. oleh misalnya kebiasaan pamer, memamerkan sesuatu yang kita miliki dan tidak orang lain miliki dengan perasaan yang superior, yang ketika itu terus dibiasakan menjadi sombong, menjadi karakter kita. Dan pamer itu ditentukan oleh satu tindakan di mana kita melihat pamer itu indah atau nikmat. Ketika kita beli mobil baru atau HP baru, kemudian kita rasa kayaknya ini kalau diperlihatkan ke orang yang nggak punya, asik nih, saya akan mendapatkan kepuasan dan indah kayaknya, lezat bagi saya. Nah, berawal dari satu tindakan itu, yang kemudian ketika kita merasakan rasa yang lezat ketika memamerkan itu, kemudian itu menjadi kebiasaan kita untuk pamer. Kita pamerkan kepada orang lain. Maka pikiran itu menjadi hal yang paling mendasar sebagai salah satu penentu bagi masa depan kita. Tentang apa yang kita anggap benar, itu yang akan menentukan nasib kita ke depannya. Karena itu, dalam filsafat, ia dirapikan secara mendasar dalam satu perdebatan yang disebut dengan perdebatan epistemologi, yang kemudian melahirkan puncaknya aksiologi tentang apa yang dimaksud etik dan tidak etik, dan apa yang dimaksud dengan estetik dan tidak estetik. Itu ditentukan oleh epistemologi, bagaimana kita mengolah pikiran. Karena itu, ketika ada satu kasus misalnya, seorang perempuan yang sedang mengaji kemudian disawer. Apakah itu etik dan tidak etik? Debatable. Tergantung dasar epistemologi dari setiap orang dalam melihat itu semua. Etik dan tidak etik, estetik dan tidak estetik, itu produk dari pikiran yang masuk ranah aksiologi dalam filsafat. Begitu juga dalam agama, pikiran itu sangat menentukan, sehingga sedari awal iman yang menjadi dasar agama itu ditentukan oleh pikiran yang rasional. Karena itu kisah tentang Ibrahim sebagai nenek moyang, sebagai bapak monoteisme, Abrahamic faith yang melahirkan Yahudi, Kristen, dan Islam, itu dasar keesaan Tuhannya diletakkan pada pikiran ketika dia mengatakan yang kemudian diceritakan dalam Al-Quran, ngapain lu nyembah matahari? Matahari itu adanya siang doang. Malam, emang Tuhan gak ada? Kalau lo nyembah bulan dan bintang, ia ada hanya di malam hari. Sedangkan di siang hari, dia tidak ada. Sedangkan Tuhan itu harus melintasi ruang dan waktu. Karena kalau ada malam hari atau siang hari saja, itu namanya satpam, bukan Tuhan. Ya itu sip-sipan aja itu. Itu kan pikiran yang dipantik pertama kali oleh Nabi Ibrahim. Gak masuk akal ini. Maka agama juga menekankan itu. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi Muhammad. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya, yang niat itu diletakkan kepada pikiran. Nah, pikiran itu kemudian dibentuk oleh berbagai hal yang kemudian relatif sudah ada paten-paten atau patron-patron
yang menyebutkan, oh ini pikiran yang benar dan itu pikiran yang salah. Namun